Ketemu lagi sama saya Lutfi, Starsign Audio Work. Hari ini kita kedatangan Toyota All New Rush. Mau tahu apa aja yang kita kerjakan di Toyota All New Rush ini? Sebelum saya lanjutkan videonya, kalian subscribe dulu di channel Starsign Audio Work. Jadi mobil Toyota All New Rush ini datang jauh-jauh dari Salatiga dengan keluhan pertama, suara dari samping-samping itu bener-bener tembus ke dalam kabin. Jadi kita memutuskan untuk ngasih peredam di mobil ini. Cuman kita ngasihnya nggak full kali ini. Yang mau kita kasih meliputi bagian 5 pintu, yaitu pintu depan, pintu tengah, sama pintu paling belakang, sama tepong-tepong samping. Jadi kalau kalian bingung istilah tepong itu apa? Tepong itu adalah dek di bawah kaca baris ketiga. Jadi kalau mobil dari samping itu kan ada kaca depan ya kan, kaca yang pengemudi, kaca penumpang, sama kaca penumpang baris ketiga yang nggak bisa naik turun. Itu di bawahnya kan ada tepong, ada deknya. Lah dalam itu kalau di sini nyebutnya tepong. Jadi tepong kiri sama tepong kanan belakang itu mau kita kasih full peredam juga. Jadi istilahnya ini peredamnya muter samping, tanpa plafon, tanpa lantai. Ini dia bahan yang kita pakai. Seperti biasa kita pakai steel rubber batil. Tujuannya apa? Ini enteng, dia bisa nyerap getaran, dan ini juga bikin mobil jadi semakin kedap. Jadi kalau menurut saya setelah kita dengar keluhannya, kita ngobrol-ngobrol dengan yang punya mobil, kita putuskan untuk ngasih peredam di samping ini dengan tujuan kita mau ngisolasi suara dari luar dulu. Nanti ke depannya yang punya mobil baru mau nambah plafon sama lantai, karena tujuannya beda-beda. Kalau lantai itu tujuannya untuk menyerap getaran dari ban atau suara dari jalanan. Itu berkurang banget kalau kita kasih di bagian lantai. Cuma kalau kita kasih bagian samping itu buat ngisolasi suara dari luar. Kalau di plafon itu tujuannya untuk mengurangi suara hujan sama menahan panas. Ini dia bagian pintu dari Toyota All New Rush kalau sudah kita buka sebelum kita kasih peredam. Kalian bisa lihat langsung. Ini menuju platnya. Ini langsung plat luar, plat yang menghadap luar. Dan ini nggak ada lagi tambahan apapun, nggak ada rock wool, nggak ada Dacron, nggak ada apapun. Ini hanya tadinya plastik, dikasih sealer, kita lepas langsung seperti ini. Wajar aja kalau suaranya langsung tembus. Kenapa? Karena di sini renggangnya cukup besar. Habis itu platnya lumayan tipis, jadi getaran itu bener-bener getarkan si plat-plat ini tembus ke dalam. Maka dari itu mau kita kasih full peredam di bagian pintu-pintunya, samping-sampingnya, biar setidaknya bisa menyerap suara lebih efektif. Berapa tebak harganya? Kalau untuk peredam di sisi pintu atau sisi samping mutar, yaitu meliputi bagian pintu depan kiri kanan, terus pintu tengah kiri kanan, sama pintu paling belakang, sama tepong kiri dan tepong kanan belakang, itu kena di angka Rp2.500.000 full rubber batil. Tujuannya gimana dikasih peredam samping-samping itu? Jadi tujuannya itu bisa mengurangi suara dari luar ke dalam kabin, tapi bukan berarti super kedap, tapi mengurangi. Setidaknya suasana di dalam mobil itu suaranya jadi lebih senyap, walaupun bagian atas atau bagian plafon sama bagian lantai belum dikasih peredam. Jadi kalau untuk mengurangi suara kebisingan dari samping-samping, saya lebih saran itu ke peredam samping atau muter. Terus mungkin kalau kalian bertanya lebih efektif mana, dikasih peredam full atau peredam samping-samping? Yo jelas saya jawabnya akan jauh lebih efektif dikasih peredam full, karena kalau peredam full semua sisi itu ditutup sama peredam rubber batil. Tapi begini, kalian jangan salah persepsi. Peredam full itu bukan berarti membuat mobil jadi super kedap, enggak, tapi mengurangi tingkat kebisingan di dalam kabin. Kalau kita ngomong peredam full berarti meliputi lantai, plafon, tepong-tepong sama pintu. Berarti yang ditutupin suara hujan dan panas pertama. Yang kedua, suara kebisingan kabin. Yang ketiga, suara road noise. Itu akan jauh lebih berkurang. Tapi bukan berarti hilang, cuman jauh lebih berkurang. Efektivitasnya sekitar 50%, suara itu lebih kedap daripada sebelum dikasih peredam. Tapi kalau dikasih peredam seperti di mobil ini hanya di bagian
samping-samping, pintu belakang sama tepong kiri kanan belakang ya, itu efektivitasnya kurang lebih sekitaran 30-35%. Kenapa? Karena sisi untuk yang lantai atau penahan road noise itu tetap keluar. Yang kedua, sisi plafon untuk penahan suara hujan dan panas juga tetap keluar karena belum dikasih. Cuman setidaknya kabin lebih kedap sedikit, kurang lebih 30-35% efektivitasnya. Oke, kita lagi proses pengerjaan peredam di sisi tepong belakang. Tepong belakang itu ini yang bagian belakang sini. Ini kita kasih 2 lapis, jadi lapisan pertama di bagian sisi dalam sama lapisan kedua di bagian sisi luar. Untuk sisi tepong belakang setelah dikasih peredam itu seperti ini jadinya. Dia sudah benar-benar jauh lebih padat, otomatis dia bisa menyerap getaran. Karena kita mainnya 2 lapis, tadi kan di sisi yang bagian dalam, ini sisi di bagian luar yang baliknya catnya ya. Itu pertama, getaran dari luar itu ketahan di sisi luar. Yang masih tembus ketahan lagi di sisi dalam. Jadi bisa benar-benar mengurangi suara berisik dari luar. Tujuannya seperti itu. Untuk sisi tepong lambung kiri belakang ini pengaruh banget terhadap kebisingan kabin kalau belum dikasih peredam. Kenapa? Karena dia itu di sini itu besar sekali, ya. Jadi di sini ruangannya besar, di dalam pun juga rongganya besar. Otomatis getaran itu akan gaung di dalam sini, mantul-mantul di dalam sini. Tujuan kita ngasih peredam di bagian sisi luarnya itu. Jadi dia ketahan di sini, yang masih tembus juga ketahan di sisi baliknya yang juga sudah kita kasih rubber batil. Sekarang coba dengar untuk bagian sisi pintunya. Dari buka tutupnya aja sudah beda banget. Ini bener-bener tutup pintunya jadi mantep banget. Terus untuk sisi platnya full kita kasihnya. Tujuannya apa? Jadi getaran dari luar atau suara dari luar itu kan kena ke bodi sini, ya kan? Karena ini sudah padat, dia keserap. Habis itu yang masih bocor-bocor suaranya itu ketahan lagi di sebelah sini. Jadi bener-bener semua celah sudah ketutup, sudah bener-bener rapat. Istilahnya dia 2 layer. Itu gunanya, fungsinya itu untuk menahan suara dari luar. Tujuannya apa? Jadi misalnya ada suara motor atau suara kendaraan berisik, itu jauh lebih kedap daripada sebelum dikasih peredam. Tapi bukan berarti super kedap, cuman dia akan jauh lebih enak di dalam kabin karena tingkat kesenyapannya akan jauh lebih meningkat. Untuk bagian pintu belakang, kalian sekarang bisa lihat ini sudah bener-bener rapet banget. Udah nggak ada celah sama sekali. Tujuannya dia juga buat ngisolasi suara dari luar menuju ke dalam kabin. Oke, setelah kita kasih peredam muter untuk bagian samping-samping, bagian pintu sama bagian pintu belakang, terus kita mau nambahin peredam foam dari Noiskill untuk di bagian bawah dashboard. Tujuannya apa? Untuk mengurangi suara bising mesin. Walaupun bukan menghilangkan, tapi setidaknya mengurangi suara bising dari mesin ke dalam kabin. Beginilah terpasangnya peredam Noiskill untuk menahan suara mesin. Karena ini nggak dibongkar dashboard, jadi kita masang di sela-selanya. Kalian bisa lihat mulai dari firewall bagian bawah sampai firewall bagian atas ini sudah kita kasih peredam busa atau foam dari Noiskill. Oke, semua sudah terpasang, tinggal habis ini kita masang deck-decknya lagi, deck samping, deck pintu belakang, kita pasang jok belakang. Selesai sudah kerjaan kita. Gimana, kalian tertarik dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di-share video ini. PR ke depan mobil ini tinggal ngasih peredam untuk bagian lantai sama bagian plafon. Habis itu sudah full rubber batil mobilnya. Tapi dengan kondisi begini aja, saya yakin sudah bisa mengurangi kurang lebih 30 sampai dengan 35%. Tingkat kebisingannya jauh lebih turun. Cuman untuk suara road noise karena bawah bagian lantai belum dikasih, ya paling PR kedepannya itu sama bagian atap aja. Total pengerjaan kurang lebih cuman 4 jam. Jadi kalian kalau dari luar kota nggak usah takut mikir nanti harus cari penginapan dan segala macem. Datang pagi, siang sudah selesai untuk tipe peredam seperti ini. Tapi kalau peredam full datang pagi, sore selesai.
Makasih udah ngikutin video dari Starsense Audio Works. Saya udah kebanyakan ngomong dari tadi. Yang terakhir saya Lutfi. See you next video. Ciao.